Oke, kali ini kita akan belajar tentang bangsa Eropa dalam melakukan praktek kolonialisme imperialisme di Indonesia. Untuk bisa melakukan praktek kolonialisme imperialisme di Indonesia tentu ada latar belakang, ada proses yang cukup panjang yang dilakukan oleh bangsa Eropa sehingga mereka menerapkan praktek kolonialisme imperialisme di Indonesia. Tentu saat itu kita tahu bahwa orang-orang Eropa atau bangsa Eropa telah melakukan penjelajahan samudra atau pelayaran, di mana penjelajahan atau proses pelayaran itu dilakukan dengan tidak lain adalah tujuan utamanya adalah mendapatkan kekayaan, mendapatkan kejayaan, dan menyebarkan agama eh, di luar praktek kolonialisme imperialisme yang mereka lakukan di negara jajan, dalam hal ini adalah Indonesia. Ada beberapa hal yang mendorong mereka, bangsa Eropa, melakukan pelayaran atau penjelajahan samudra yang pada akhirnya menerapkan praktek kolonialisme imperialisme di tanah jajan. Yang pertama adalah hal yang mendorong adalah di mana bangsa Eropa dalam hal ini Spanyol salah satunya saat itu mengalami kekalahan perang. Jadi dalam perang salib bangsa Spanyol ini berhasil dikuasai oleh dinasti Umayyah. Tentu menjadi masalah besar di saat Spanyol yang notabene menjadi pusat perdagangan, pelabuhan dagang bangsa Eropa, orang-orang Eropa atau negara-negara Eropa ini dikuasai oleh dinasti Umayyah. Mau tidak mau bangsa Eropa atau orang-orang Eropa ini mencari cara lain untuk bisa mendapatkan apa-apa saja yang mereka butuhkan untuk memenuhi kebutuhan yang ada di negara mereka. Nah, inilah yang menjadi alasan kenapa orang-orang Eropa itu melakukan penjelajahan samudra yang pada akhirnya menerapkan praktek kolonialisme imperialisme di tanah jajan, dalam hal ini adalah Indonesia. Yang kedua adalah jatuhnya Konstantinopel ke tangan bangsa Turki Utsmani. Nah, seperti yang kita ketahui di awal tadi bahwa perang salib itu berakibat penguasaan yang dilakukan oleh dinasti Umayyah ke Spanyol, di mana Spanyol ini memiliki kota pelabuhan dagang, tempat bertemunya orang-orang Eropa kala itu melakukan transaksi perdagangan yang nantinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara lah. Di saat Konstantinopel ini jatuh, maka eh, pusat perdagangan saat itu tidak bisa dilakukan oleh orang-orang Eropa, ataupun kalaupun masih bisa dilakukan, tentu harga yang tidak murah yang harus mereka keluarkan untuk mendapatkan barang kebutuhan yang mereka harus dapatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup di negara mereka. Jadi jatuhnya Konstantinopel ini juga menjadi alasan di mana orang-orang Eropa saat itu harus melakukan atau mencari jalan lain untuk mendapatkan atau untuk memenuhi kebutuhan negaranya. Berikutnya adanya penemuan teknologi seperti kompas, kartograf, karavel. Di samping itu juga adanya teori yang meyakinkan mereka, teori Kopernikus, bumi itu bulat. Ini semakin meyakinkan ke mereka bahwa orang-orang Eropa pasti bisa mendapatkan apa yang mereka mau berupa rempah-rempah untuk memenuhi kebutuhan di negara mereka dengan cara melakukan penjelajahan. Jadi mau berjalan ke arah barat maupun timur, mereka nantinya pasti akan kembali ke rumah mereka, ke negara mereka. Ini yang mendorong mereka melakukan pelayaran atau penjelajahan. Di samping itu, cerita perjalanan Marco Polo ini juga semakin menambah keyakinan orang-orang Eropa bahwa mereka semakin yakin bahwa mereka harus keluar dari wilayah negara mereka untuk mencari rempah-rempah yang digunakan untuk kebutuhan hidup negara mereka. Nah, di dalam cerita Marco Polo ini diceritakan bahwa ada keajaiban dan kemakmuran itu di wilayah Asia seperti Cina, Persia, dan
salah satunya Indonesia. Berikutnya adalah merkantilisme. Jadi merkantilisme ini sebenarnya adalah teori ekonomi. Jadi teori ekonomi yang di dalamnya disebutkan bahwa yang namanya negara sejahtera itu apabila memiliki aset berupa kekayaan. Yang kekayaannya itu dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kebutuhan negaranya. Dengan catatan apabila neraca dagang itu dalam kondisi positif. Artinya lebih untung dibandingkan rugi. Ya. Jadi kalau kita bicara dagang berarti ada istilah ekspor maupun impor. Ekspornya akan lebih besar daripada impornya. Atau yang jelas di dalam praktek perdagangan itu selalu menguntungkan. Berikutnya adalah semboyan 3G ya, Gold, Glory, Gospel. Ini tentu yang menjadi alasan kenapa mereka mau